Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita kembali merenungkan 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Hari ini kita akan merenungkan perkataan yang ke-6. Di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, apa arti dari kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini? Mari kita akan merenungkan makna kata ini dan pengaruhnya yang luar biasa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Apa yang telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib? Ada 3 hal. Yang pertama, dihapuskannya hutang dosa manusia. Dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia, karena hal itu akan sia-sia. Makin manusia itu berbuat baik, sebenarnya mereka menjadi tidak baik. Kenapa? Karena motivasinya berbuat baik bukan untuk kebaikan itu sendiri. Tetapi hari ini kita bersyukur jika Allah telah mempersiapkan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan umat pilihannya yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus Kristus juga membayar lunas hutang dosa kita kepada Allah Bapa. Sebagai manusia berdosa, tentu kita berutang kepada Allah. Kita yang telah diciptakannya bukan hidup untuk memuliakan namanya, tetapi justru seringkali kita membuangnya, kita menghinanya dari kehidupan kita. Itulah hutang dosa kita kepada Allah. Tetapi melalui Tuhan Yesus, hutang dosa yang seharusnya kita tanggung sendiri di hadapan Allah telah lunas dibayar oleh Dia melalui kematiannya. Oleh karena itu, jika kita telah dimerdekakan dari hutang dan kuasa dosa, maka sudah seharusnya kita sebagai umatnya berusaha melawan dosa. Sebagai umat pilihannya, kita masih bisa berbuat dosa, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Artinya, meskipun masih bisa berdosa, kita tetap bisa terus-menerus melawan dosa itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan tetap berfokus kepada Kristus dan karya penebusannya bagi kita. Maka kita akan dimampukan untuk hidup terus-menerus memuliakannya dengan melawan dosa. Tentu saja saya katakan hal ini tidak mudah untuk dilakukan, apalagi dijalani. Tetapi dengan bantuan Roh Kudus, Ia akan memampukan kita untuk melakukannya. Yang kedua, kita terbebas dari kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara, dosa mau tidak mau berkaitan dengan iblis, karena iblis adalah bapa dari dosa. Tetapi bukan berarti kita dapat menyalahkan iblis sebagai alasan dari kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita sadar bahwa dengan mudahnya kita ditipu oleh si iblis. Iblis terus mencobai manusia, bahkan para nabi pun tidak terluput daripada pencobaan itu. Sampai Tuhan Yesus sendiri pun mengalami pencobaan dari iblis. Mengapa iblis mau mencobai Tuhan Yesus? Karena ia tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini akan meremukkan kuasa iblis. Tetapi iblis tidak menyadari bahwa ternyata yang dicobainya itu bukanlah manusia biasa, melainkan Allah. Nah, kematian Yesus benar-benar telah meremukkan kuasa iblis, sehingga iblis tidak lagi memiliki kuasanya, apalagi atas umat manusia. Jaminan kematian yang diberikan Yesus ini harusnya menguatkan kita, tak kala kita harus bersaksi di tengah dunia. Di tengah dunia ini, iblis terus menggoda kita untuk menjauh dari Allah. Tetapi sebagai umat Allah, kita mau kembali kepada Dia. Kita mau percaya bahwa Yesus yang telah mati bagi kita adalah Yesus yang telah meremukkan kuasa iblis, sehingga iblis tidak akan mampu menguasai hidup kita. Yang ketiga, terlepas dari kuasa maut. Ketika kita sudah terbebas dari hutang dosa kita, ketika kita sudah terbebas dari kuasa iblis, sekarang kita terlepas dari kuasa maut. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Dan di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Saudara, secara tidak langsung, kedua ayat ini memberitahu kita bahwa semua manusia pasti akan menghadapi maut atau kematian. Kematian mengakibatkan rasa takut dalam diri manusia. Misalnya saja, jika kita lihat hari ini di rumah sakit, ya berapa banyak orang yang sedang berjuang
untuk kesembuhan mereka. Berapa banyak orang yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID yang terjangkit di dalam tubuh mereka. Nah, baik sakit mereka karena sakit yang lain ataupun baik sakit karena pandemi COVID, itu sama-sama membuat mereka, ya, mungkin mereka sedang menunggu waktunya mereka pulang ke rumah Bapa, atau mereka yang mungkin sedang berharap untuk mendapatkan kesembuhan. Tentu di dalam mereka menunggu itu, mereka memiliki rasa takut di dalam hidup mereka. Ya, tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa melalui ketakutan inilah, ya, dengan kata lain, akhirnya manusia menyadari, ya, bahwa di dalam hidupnya ada dosa. Di dalam hidupnya ada ketakutan yang akhirnya membuat mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang telah terlebih dahulu menolong mereka melewati masa-masa ketakutan itu. Adanya kematian akhirnya menyadarkan keberdosaan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap manusia termasuk orang Kristen pasti akan meninggal suatu hari nanti. Tetapi ada yang membedakannya antara anak Tuhan sejati yang meninggal dan orang dunia yang meninggal. Anak Tuhan sejati yang meninggal bukan meninggal dengan perasaan takut, tetapi mereka meninggal dengan perasaan yang penuh damai sejahtera. Mengapa? Karena mereka telah meninggal di dalam Kristus yang telah mati baginya dan telah mengalahkan kuasa maut. Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kematian Kristus telah menghapus hutang dosa kita, telah membebaskan kita dari kuasa iblis dan melepaskan kita dari kuasa maut. Ketika ucapan kata sudah selesai dikatakannya, itu berarti Yesus sudah mencapai dan menuntaskan karya penebusannya satu kali untuk selamanya. Dan Dia telah menyelesaikan misinya dengan sempurna sebagai manusia di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pengorbanan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika Engkau dengan rela memberikan nyawamu untuk menebus setiap dosa kami yang tidak layak ini, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami, yang terus-menerus memberikan kami kesempatan untuk menyadari keberdosaan yang ada di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu memuliakan Engkau, ajarlah kami untuk selalu setia dan taat akan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami menjadi hamba-hamba yang selalu setia sampai akhir hidup kami, sampai Engkau memanggil kami pulang ke rumah-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, boleh sungguh kami hormati dan kami hargai. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu biarlah boleh terus menolong setiap kami bertumbuh dan selalu hidup mengikuti perintah-perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.